Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia dengan NIM akhir 131, izin untuk membuka pemaparan materi mengenai analisis laporan keuangan terkait merger antara PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Interim Indonesia dari kelompok 3. Jadi kelompok 3 terdiri atas dua anggota. Yang pertama saya sendiri Aulia Puspiton Ladani dengan NIM akhir 131 dan rekan saya Indi Sukma Frivalova dengan NIM akhir 205. Yang pertama mengenai pengertian merger, karena di luar sana masih banyak kekeliruan antara istilah merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger adalah penggabungan beberapa perusahaan dengan jalan pembelikan langsung oleh salah satu perusahaan terhadap perusahaan yang lain yang bergabung. Proses merger menjadikan salah satu perusahaan yang bergabung menjadi tetap bertahan dengan identitas tersebut. Perusahaan lain yang bergabung dibubarkan. Dan pengertian tersebut dapat diaplikasikan atas permergeran BCA Syariah dan Bank Interim dengan bank hasil penggabungan PT Bank BCA Syariah. Berikut profil perusahaan atas permergeran BCA Syariah dan Bank Interim. Dengan nama PT Bank BCA Syariah, nama inisial BCAS, bidang usaha Bank Umum Syariah, kepemilikan saham PT Bank Sentral Asia Tbk dan PT BCA Finance, tanggal beroperasi sejak 5 April 2010, izin beroperasi atas salinan keputusan Gubernur Bank Indonesia, dan alamat kantor pusat terletak di Jalan Jatinegara Timur nomor 72 Jakarta Timur, kode pos 13310 dengan logo yang saya sertakan berikut. Oke, merger dengan Bank Interim, aset BCA Syariah naik sebesar 12,5% pada tahun 2020. Aset BCA Syariah di Desember 2020 tercatat sebesar 9,7 triliun rupiah, naik 12,57% secara tahunan dibandingkan Desember 2019 sebesar 8,6 triliun rupiah. Pertumbuhan aset BCA Syariah didukung oleh penambahan modal dari hasil penggabungan dengan Bank Interim Indonesia dan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK per Desember 2020 yang tercatat sebesar 6,8 triliun rupiah atau meningkat sebesar 10,37% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Jadi penggabungan ini memberikan peningkatan terhadap permodalan BCA Syariah dan diharapkan semakin memperkuat posisi BCA Syariah pada landscape perbankan syariah yang kompetitif di Indonesia. Selain itu, penggabungan ini merupakan salah satu upaya BCA Syariah untuk ikut turut berpartisipasi dalam mendukung konsolidasi perbankan di Indonesia serta memperkuat struktur permodalan bagi percepatan pengembangan perbankan syariah Indonesia. Dan permergeran antara BCA Syariah dan Bank Interim dilandasi atas yang pertama penggabungan telah disetujui oleh masing-masing rapat umum pemegang saham perseroan dan Bank Interim. Yang kedua, perseroan dan Bank Interim telah menandatangani akta penggabungan nomor 65 tertanggal 16 November 2020. Yang ketiga, penggabungan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK pada tanggal 8 Desember 2020 berdasarkan salinan keputusan anggota Dewan Komisioner OJK yang berisi pemberian izin penggabungan Bank Interim Indonesia ke dalam Bank BCA Syariah. Dan yang terakhir, 10 Desember 2020, Bank Interim telah efektif bergabung dengan perseroan. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya Indi Sukma Frivalova. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indi Sukma Frivalova dengan NIM belakang 205 akan melanjutkan presentasi merger dari PT BCA Syariah dengan Bank Interim Indonesia. Berikut adalah laporan keuangan pada tahun 2020, 2019, dan 2018. Tetapi laporan yang akan kami pakai adalah laporan keuangan pada tahun 2019 dan 2020. Berikutnya ada DuPont Analisis. DuPont Analisis adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Sejatinya, DuPont Analisis merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laba dari perusahaan atau bisnis. DuPont Analisis merupakan metode analisis yang dicetuskan oleh DuPont Corporation. Pengembangan metode DuPont Analisis dilaksanakan pada tahun 1920 oleh perusahaan tersebut. DuPont Analisis dinilai berguna untuk menghindari kesimpulan yang menyesatkan dalam hal analisis keuntungan perusahaan.
Perhitungan Dupan Analisis mempunyai satu dasar indikator yang fundamental, yaitu ROE. Pada indikator ROE sendiri ada 3 indikator keuangan yang mempengaruhinya, yaitu efisiensi operasi, efisiensi penggunaan aset, dan leverage keuangan. Perhitungan laporan keuangan PT BCA Syariah. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan tahun 2019, di mana laporan sebelum merger dan laporan tahun 2020 laporan setelah merger. Perhitungan ROE dirumuskan dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Hasil ROE pada tahun 2020 sebesar 14,70% dan pada tahun 2019 sebesar 16,41%. Nilai ROE pada tahun 2019 atau sebelum merger sebesar 16,41%, sedangkan nilai ROE setelah merger sebesar 14,70%. Berdasarkan hasil perhitungan ROE menunjukkan bahwa kinerja keuangan sebelum dengan sesudah merger menunjukkan terjadinya data penurunan. Secara umum, ROE yang bagus adalah ROE yang rasio di kisaran 15%. Apabila perusahaan memiliki rata-rata sekitar 15% atau bahkan di atas itu, maka perusahaan dikatakan mampu untuk memberikan imbal hasil yang tinggi pada pemegang saham dan mencetak profitabilitas yang tinggi. Nilai ROE BCA Syariah selalu mendekati angka 15%. Artinya, walaupun ROE mengalami penurunan setiap tahun, tetapi BCA Syariah masih berada dalam batas yang aman, sehingga ROE BCA Syariah masih bisa dikatakan baik dan mampu memberikan imbal hasil lebih kepada pemegang saham karena rata-rata ROE-nya masih berada kisaran 15%. Kemudian ada saran. Nilai ROE perusahaan sudah dalam kategori aman karena setiap tahunnya selalu berada di kisaran 15%. Tetapi dari hasil tersebut, perusahaan tidak boleh langsung merasa puas sehingga dapat menimbulkan kelalaian. Perusahaan harus selalu mempertahankan atau meningkatkan rasio ROE dengan cara meningkatkan total ekuitas dan laba bersih. Maka diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien seluruh ekuitas sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih besar. Sedangkan untuk meningkatkan laba bersih salah satunya dapat diupayakan dengan meningkatkan penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan analisis merger PT BCA Syariah dengan Bank Interim Indonesia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.